dinyalakan. Baik, kamu. Untuk yang mengikuti secara daring, suara saya jelas terdengar tidak? Yang secara lain, suara saya jelas terdengar tidak? Raja, bagaimana? Raja, yang ini yang secara daring bisa dengar suara Anda. Terdengar tidak ada.
Bagaimana? Oh, oke, silakan. Apa masih tidak terdengar di yang secara daring? Terdengar Pak sekarang Pak. Oke, sudah terdengar ya sekarang? Mungkin untuk yang lainnya bisa coba ini mengaktifkan mikrofonnya untuk ini, karena saya tidak bisa mendengar suara Anda. Ini oke, terdengar ya, tapi saya belum bisa mendengar Anda sekarang. Oke, sudah ada ya? Sudah ada Pak. Oke, ada. Oke. Suara saya jelas terdengar ya? Haris? Terdengar Pak, jelas Pak. Jelas Pak. Oke, terima kasih. Jelas Pak. Oke, kalau sudah terdengar, yang lainnya juga ini kayaknya sudah ada ya. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, untuk yang daring di layar Anda sudah ada ya untuk materinya? Sudah ada Pak. Iya Pak, sudah ada. Ya, baik, terima kasih. Kalau ini. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan di minggu pertama ini ya, untuk rangkaian elektrik 2 ya, kita akan membahas. Mungkin di sini mayoritas yang mengulang mungkin ya, rata-rata, atau ada yang baru mengambil, yang secara luring yang ada di kelas. Saya ingin tahu ada yang baru mengambil. Nah, Anda sudah cukup sebelumnya sudah memperoleh ilmunya, sehingga untuk yang kekurangannya bisa Anda ikuti di perkuliahan semester ini, ya. Sehingga bisa lulus dari mata kuliah ini. Nah, adapun untuk tujuan dari materi ini ya, diharapkan nantinya Anda dapat menganalisis rangkaian-rangkaian ya, dengan persamaan diferensial orde 1, baik rangkaian yang tanpa sumber energi maupun adanya sumber energi. Oke.
Nah, untuk materi kuliah, ya, yang akan kita pelajari selama materi orde 1 ini, diantaranya yaitu Anda akan mempelajari mengenai macam-macam respon, ya, respon terhadap waktu. Diantaranya ada yang namanya respon natural, ya, atau yang Anda kenal sebetulnya saat mempelajari di bidang kendali itu istilahnya itu transient, gitu ya. Kemudian ada juga respon mantap, ya, atau yang dikenal dengan istilah lainnya itu steady state respon, okay, serta respon komplit, ya, atau respon lengkap, ya, complete respon, yaitu gabungan antara respon natural dan respon mantap. Okay. Nah, kemudian untuk materi yang berikutnya, mengetahui mengenai macam-macam respon tersebut seperti apa, ya, bentuknya, kemudian secara perhitungan seperti apa, dan nanti setelah adanya orde 1, Anda dikenalkan juga dengan yang orde 2-nya, tapi di materi berikutnya. Nah, itu jadi inti dari materi kuliah pada pertemuan hari ini seperti itu, dan kita bagi nantinya menjadi kurang lebih 3 pertemuan, ya, 3 minggu, ya, untuk menyelesaikan satu materi ini. Nah, selama perkuliahan ini berlangsung, silakan jika ada yang kurang dipahami, ya, dapat Anda tanyakan. Jangan sampai Anda menanyakan ketika materinya sudah ya, nantinya Anda akan sulit memahami untuk kemudian gitu, ya, di mana koneksi dalam bentuk tegangan, yang satunya lagi dalam bentuk arus. Oke. Nah, artinya apa? Kalau sebagai penyimpan energi. Jadi kalau misalnya komponen tersebut misalnya nih diberi atau dihubungkan pada sumber tegangan misalnya atau sumber arus misalnya, ya. Katakanlah contohnya kapasitor. Anda memiliki kapasitor, kemudian dihubungkan baterai misalnya. Nah, ketika Anda hubungkan dengan baterai kapasitor tersebut, ya, maka di dalam kapasitor tersebut tegangan nantinya. Sampai nantinya ketika baterai tersebut dilepaskan, ya, atau misalkan kalau ada saklarnya itu dilepaskan, kapasitor tersebut masih memiliki muatan di dalamnya. Jadi masih ada terkandung tegangannya. Oke. Nah, sehingga kalau misalnya Anda mau menggunakan kapasitor biasanya, nah ini perlu Anda buang dulu muatannya. Terutama misalnya kalau Anda menggunakan kapasitor yang cukup besar nilai tegangannya. Misalnya, biasanya kalau Anda mempelajari, ya, atau belajar memperbaiki yang namanya televisi, misalnya televisi tabung apalagi kalau dulu, ya. Nah, kalau di dalam televisi tabung itu biasanya cukup banyak sekali kapasitor, ya, yang memiliki muatan tegangan itu cukup tinggi. Nah, kalau Anda tidak berhati-hati dalam menggunakannya, nah itu bisa membahayakan Anda karena tegangannya cukup besar. Kalau misalkan antara
kakinya ya, Anda kan sudah tahu ya kapasitor seperti apa ya, benda secara fisiknya. Nah, ketika nantinya saling terhubungkan, misalnya kalau yang jenisnya itu polar ya, maka itu bisa mengakibatkan terjadi ledakan gitu. Ya. Semakin besar speknya ya dari kapasitor tersebut, maka ya dampaknya ya semakin besar juga gitu. Sehingga intinya ketika Anda menggunakan komponen yang seperti itu, Anda perlu berhati-hati. Ya. Nah, sekarang hubungannya antara komponen kapasitor dan induktor ini sebagai penyimpan energi, itu pada pembahasan mata kuliah ini. Ya. Berbeda halnya ketika Anda misalnya menggunakan resistor ya, resistor kemudian dihubungkan dengan sumber energi, baik itu sumber energinya misalnya baterai ataupun sumber energi yang lainnya ya. Ketika dihubungkan maka resistor itu akan memiliki tegangan. Tetapi kalau sudah tidak dihubungkan lagi, ya tidak akan ada lagi tegangan. Nah, kalau yang tadi, induktor dan kapasitor, itu akan tetap ada, ya, selama tidak dibuang tegangan maupun arusnya. Nah, untuk kapasitor, ini menyimpan energinya dalam bentuk muatan, biasanya intinya berkaitan dengan tegangan. Jadi kalau dia charge, maka tegangannya ada. Sedangkan untuk nilai arusnya, karena apa? Induktor itu konsepnya itu apa? Lilitan, ya. Oke. Yang namanya kendali, ya. Ada istilah transien, ya. Ataupun kalau Anda mempelajari pengukuran elektrik, Anda mengenal juga yang namanya istilah transien ini. Ya. Nah, jadi sebetulnya apa yang dimaksud dengan respon natural ini? Nah, jadi yang dinamakan dengan respon natural adalah respon rangkaian ya, tanpa sumber energi luar. Nah, terjadinya respon ini akibat adanya komponen penyimpanan ya, energi ya, yaitu C dan L atau kapasitor dan atau induktor. Artinya, ketika ada dua ya, bisa itu apa? C ya, dengan L itu bersamaan ataupun salah satunya, maka ini memungkinkan terjadinya yang namanya respon natural. Nah, tetapi syaratnya di sini tentunya komponen C dan L-nya ini sebelumnya telah menyimpan energi. Ya. Jadi pada kondisi respon natural ini sebelumnya itu sudah di-charge dahulu. Jadi sudah dihubungkan terlebih dahulu dengan sumber energi, baik itu bisa sumber tegangan ataupun sumber arus. Nah, setelah terhubung, maka kedua komponen tersebut tadi memiliki atau menyimpan energi ya, kemudian nanti tidak terhubung lagi gitu. Nah, ketika tidak terhubung lagi ini, maka timbul nantinya yang namanya respon natural. Nah, respon natural ini tidak mungkin terjadi pada rangkaian-rangkaian resistif. Tadi yang saya sudah jelaskan ya. Ketika rangkaian itu hanya terdiri dari resistor saja, kemudian kondisinya pada closed loop, ya, maka dia akan ada nilai tegangannya ya, pada setiap R-nya. Gitu. Tetapi ketika kondisi rangkaiannya menjadi open loop, ya, terbuka, maka ya tidak akan ada nilai tegangan pada setiap R-nya. Nah, berbeda dengan komponen C dan L yang menyimpan energinya. Ya.
Nah, adapun untuk sifat dari respon natural ini ya, jadi yang pertama ini selalu berbentuk eksponensial. Oke. Anda sudah mempelajari yang namanya kalau di sumber-sumber itu kan ada sumber AC, sumber DC, nah, ataupun bentuk sinyal gitu ya. Nah, untuk respon natural ini, dia akan selalu sifatnya itu eksponensial. Mau sumbernya itu misalnya sistemnya itu dihubungkan dengan sumber AC maupun DC ya, ataupun sumber eksponensial itu sendiri. Atau misalnya ya bentuk sinyal yang lainnya. Nah, untuk natural dia akan pasti menghasilkan nantinya itu bentuk sinyal yang eksponensial. Ya. Nah, eksponensialnya ini tentunya dengan nilai pangkatnya yang negatif. Ya. Atau artinya ketika T-nya ini mendekati tak terhingga, ya, jadi semakin besar nilai T-nya, maka respon naturalnya ini menuju 0. Artinya semakin mendekati, ya habis gitu. Jadi ketika Anda memiliki C yang terisi atau L yang terisi ya, nanti semakin lama grafiknya ya akan semakin habis nilai tegangannya atau arusnya gitu. Itu konsepnya gitu ya. Nah, respon ini hanya tergantung pada simpanan energi yang terdapat pada elemen penyimpan energi C dan atau L ya. Nah, sehingga untuk T menuju tak hingga responnya menuju 0. Nah, kemudian respon natural ini juga akan berubah. Ya. Jadi nilainya itu akan berubah jika nilai dari masing-masing elemennya, ya, misalkan tadinya hanya terdiri dari R, L saja, begitu ya. Kemudian ditambahkan dengan C, maka nilai respon naturalnya pun akan berubah. Nah, sebelum kita melanjutkan pada proses perhitungannya, untuk apa nih kita mempelajari yang namanya respon natural ini? Padahal kalau kita perhatikan, ini kondisi natural ini kan hanya terjadi pada kondisi tertentu saja. Artinya, secara sederhananya itu, misalnya Anda mempunyai sistem nih, atau rangkaian listrik, kemudian diberi sumber tegangan, misalnya dihubungkan dengan baterai. Setelah itu dilepas begitu. Nah, untuk apa Anda menganalisis sistem yang seperti itu? Bentuk sinyalnya seperti apa begitu. Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab tidak? Atau bisa menganalogikan tidak? Salah satu aplikasinya seperti apa? Silakan. Ya, silakan. Ada yang bisa? Tidak perlu Anda baru berapa menit sudah terlihat stres kelihatannya ini. Oke. Bagaimana? Oke. Anda sudah pernah kan belajar sebelumnya mengenai diferensial ini ya, D1 ini. Nah, seharusnya Anda sudah punya nih gambarannya. Ya. Walaupun Anda belum lulus atau misalnya memperbaiki ya, sudah lulus tapi tidak memperbaiki kembali. Anda seharusnya punya
Untuk apa Anda mempelajari materi seperti ini? Sudah rumit, gitu ya, hitung-hitungannya rumit. Tapi kalau Anda tidak tahu, penerapan pun tidak tahu. Jadi itu biasakan Anda mempelajari sesuatu itu harus tahu dulu yang Anda pelajari itu nantinya akan diterapkan untuk apa? Apa manfaatnya? Ada yang bisa memberikan contoh penerapannya seperti apa? Oke, kalau tidak ada yang bisa memberikan contohnya ini. Contoh dari respon natural ini salah satunya berkaitan dengan baik itu natural maupun komplit ya, secara keseluruhan ya ini ya, berkaitan dengan intinya berkaitan dengan kesamaan diferensial ini, baik itu orde 1, orde 2, orde lainnya begitu ya. Untuk apa Anda mempelajari materi seperti ini ya? Nah, salah satu aplikasinya misalnya Anda mempunyai televisi misalnya, atau tadilah ini ada proyektor. Ketika pertama kali digunakan, apakah langsung bisa digunakan? Tidak. Ada semacam proses bootingnya begitu kan ya? Atau kalau televisi misalnya, kalau televisi digital sekarang mungkin ada proses bootingnya gitu ya. Jadi ada seperti komputer lagi gitu ya. Tapi kalau Anda menggunakan televisi analog, seharusnya sudah tidak ada proses bootingnya lagi ya. Begitu nyalakan langsung ambil gitu ya. Tetapi yang terjadi apakah langsung seperti itu? Tidak. Biasanya kan perlahan-lahan munculnya kan baru gitu kan. Nah, kalau yang merancang televisi ini dia tidak memperhatikan aspek mengenai persamaan diferensial yang seperti ini, yang terjadi apa? Kita menyalakan baru bisa dinikmati, bisa ditonton mungkin 5 menit kemudian. Gitu. Karena itu berkaitan dengan transiennya. Jadi agar bisa stabil, dia lama sekali gitu. Nah, jadi tujuan Anda mampu menganalisis yang seperti ini, yaitu itu. Anda bisa mengetahui nantinya, ketika Anda mempunyai sebuah sistem, ini sistemnya itu terlalu lama prosesnya begitu. Yang Anda harus lakukan seperti apa untuk mengurangi jedanya misalnya saja. Atau misalnya yang terjadi pada mesin pompa misalnya. Ketika Anda pertama kali menggunakan pompa, ya pompa air, mungkin Anda mengenalnya Sanyo ya. Sanyo itu salah satu mereknya saja. Gitu ya. Nah biasanya ketika Anda menggunakan mesin seperti itu di awal penggunaan itu akan melebihi dari daya yang digunakannya. Jadi langsung tinggi. Nah kalau misalnya kondisi rumah Anda menggunakan dayanya itu yang pas-pasan, biasanya yang terjadi apa? Ketika pertama kali dijalankan itu tidak kuat meterannya, gitu kan? Langsung MCB-nya putus gitu. Nah, karena apa? Dia startingnya itu di awal itu langsung tinggi sekali. Nah, kalau Anda bisa mempelajari ini, Anda bisa nantinya mereduksi bagaimana agar kondisinya itu tidak langsung tinggi. Kan itu kan posisinya itu nanti langsung tinggi, setelah tinggi baru dia akan turun dan menuju ke stabilnya. Nah, kalau Anda mempelajari mengenai ini, nantinya Anda bisa menganalisisnya agar langsung menuju ke
arah yang lebih stabil. Tidak perlu langsung transiennya ini langsung overshoot gitu tinggi. Oke, sudah cukup jelas ya? Mudah-mudahan Anda setelah mengetahui fungsinya jadi lebih bersemangat kembali dalam mempelajarinya. Nah, ini ada contoh ya, bagaimana caranya Anda menganalisis pada respon natural. Nah, sebelumnya Anda perlu mengetahui dahulu yang dimaksud dengan natural itu seperti apa. Tadi konsepnya kan, ketika natural ini awalnya konsepnya itu bahwa komponen C ataupun L ya, dia di-charge terlebih dahulu, gitu ya. Nah, kalau di-charge terlebih dahulu, maka Anda bisa memperhatikan dari kondisi rangkaian tersebut, awalnya itu kan ada S ya, S itu maksudnya saklar. Jadi awalnya itu saklarnya itu berada di posisi 1. Artinya kalau berada di posisi 1, jadi R dan C itu terhubung pada sumber tegangan. Nah, kalau terhubung pada sumber tegangan, maka C ini di-charge ya. Nah, ketika di-charge ini ya, dia memiliki tegangan, kemudian setelah di-charge dipindahkan ini kondisi saklarnya ke kondisi 2, maka tidak di-charge lagi. Tetapi karena sudah di-charge tadi komponen C ini maka sama atau mirip seperti sumber tegangan lagi. Dia memiliki tegangan, tetapi itu dia karena ada komponen R ya, R dan C yang menjadi terhubung pada loop tertutup, maka perlahan-lahan nilai tegangan yang ada di C ini akan berkurang sampai mendekati nilai 0. Oke. Nah, Anda pahami saja dulu itu. Konsep dari respon natural itu seperti itu. Oke. Sebelum kita pada proses hitungannya, Anda perlu memahami terlebih dahulu konsep natural itu seperti apa. Oke. Nah, setelah Anda mengetahui ya ini mengenai rangkaiannya seperti ini ya. Nah, untuk menyelesaikannya bagaimana? Nah, jadi untuk menjawabnya dari soal tersebut ya, kita harus mencari nilai I ya. I saat T lebih besar dari 0. Artinya kalau lebih besar dari 0, berarti pada saat saklarnya terhubung pada kondisi 2. Ya. Nah, maka kita gambar kondisi T lebih besar dari 0, yaitu gambar yang kedua itu. Nah, ketika digambarkan seperti itu, tadi C-nya sudah menyimpan muatan gitu ya, maka akan ada ya arus yang mengalir gitu ya, karena loop-nya loop tertutup. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi komponen C-nya terlebih dahulu, maka kita dapat menghitung sebetulnya nilai dari energi yang terdapat di C itu berapa, yaitu dengan rumusnya ya, untuk menghitung energi pada C itu setengah dikalikan dengan C dikalikan V ya, jadi tegangan pada C yang dikuadratkan. Okay. Jadi setengah C V kuadrat ya, tapi V-nya V pada C-nya. Ya. Nah, di saat posisi awal rangkaian tersebut ya, yaitu saklar terhubung pada posisi 1 ya, sehingga I adalah respon
naturalnya. Ya. Nah, I ini nantinya akan menuju 0, ya. Perlahan akan menuju 0, ya. Jadi semakin nilai T-nya itu semakin besar, maka nilai I-nya mendekati 0, ya. Nah, hal ini diakibatkan saat T lebih besar dari 0, ya, C terhubung pada R. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Akibat dari saklarnya tadi berpindah, ya, maka C tidak terhubung lagi dengan sumber tegangan. Nah, hanya C saat ini terhubung dengan R, membentuk rangkaian loop tertutup, sehingga seolah-olah seperti R dihubungkan dengan sumber tegangan. Lagi begitu. Nah, hanya sumber tegangan di sini, ya, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi sumber tegangannya tidak akan habis nilainya, tidak akan menurun. Sedangkan sumber tegangan yang berasal dari C, dia perlahan berkurang nilainya. Nah, itu yang dimaksud dengan respon natural, ya. Nah, bagaimana dengan yang namanya respon mantap atau yang kita kenal dengan steady state response, ya. Steady state response ini jadi kalau di dalam kendali itu ya pada kondisi sudah stabilnya, ya, steady state. Jadi saat kondisinya kalau digambarkan sinyal itu akan ada naiknya dulu, kemudian dia akan stabil. Nah, ini steady state-nya. Nah, kalau kita melihat dari proses analisisnya, sebetulnya untuk respon mantap ini Anda sudah mempelajarinya saat di rangkaian elektrik 1. Yaitu pada saat kondisi rangkaian yang dianalisisnya itu memang sudah terhubung dengan sumber energi, ya, dalam waktu yang lama. Yang dalam waktu yang lama itu artinya tidak ada proses perubahan saklar. Ya. Jadi kalau misalnya Anda menganalisis rangkaian, ya, kemudian di rangkaian tersebut kondisinya loop tertutup, ada sumber tegangannya dan tidak ada saklarnya. Nah, itu yang dimaksud dengan Anda menganalisisnya respon mantapnya. Ya. Jadi sebetulnya respon mantap ini Anda sudah pernah, ya, sudah tahu cara menganalisisnya. Ya. Nah, ini yang tadi saya maksud. Jika dilihat dari gambarnya, untuk respon mantap ini, jadi misalnya ketika R, C terhubung dengan sumber tegangan misalnya, dalam waktu yang cukup lama. Nah, yang terjadi yaitu ya Anda tinggal menghitung saja dengan menggunakan kemampuan Anda saat belajar di RE1. Misalnya, Anda melihat terlebih dahulu sumbernya itu, ya, sumber tegangan misalnya kalau di contoh ini, ya, apakah berupa sumber DC, sumber AC, ataupun sumber eksponensial, atau sumber yang lainnya. Karena karakteristiknya nanti akan berbeda-beda. Misalnya, kalau Anda menggunakan sumber tegangan itu berupa sumber DC, maka untuk C-nya menjadi apa? Open circuit. Tetapi kalau sumbernya itu eksponensial ataupun AC, maka ya diperhitungkan nilai C ini. Nah, kemudian yang ketiga, ini yaitu respon lengkap, ya, atau yang dikenal dengan complete respon. Ya. Respon lengkap ini terjadi bila ada perubahan pada rangkaian, ya, yang pada akhirnya rangkaian tersebut terhubung dengan sumber energi seterusnya.
Berdasarkan definisi tersebut, maka respon lengkap merupakan gabungan antara respon natural ditambah dengan respon mantap. Nah, jadi kalau respon lengkap ini sebetulnya lebih kepada contoh yang saya berikan tadi, yang berkaitan dengan misalkan mengaktifkan perangkat tertentu. Ketika Anda mengaktifkan perangkat, misalkan tadi televisi, ya, terutama televisi yang terjadi apa? Pada awalnya dia tidak gambar yang ditampilkan kan masih gelap, itu lama-lama aktif ya, kemudian baru stabil. Nah, itu yang dimaksud dengan respon lengkap. Tapi kalau respon natural ketika dinonaktifkannya, ketika dinonaktifkan, dimatikan dari remote-nya, kemudian perlahan nantinya ya matinya. Walaupun mungkin karena ordernya cukup cepat sehingga tidak terlihat penurunan kualitasnya dari kondisi tadinya aktif menjadi tidak aktifnya. Nah, itu yang dimaksud ataupun perbedaan antara respon lengkap, respon natural, dan respon mantap. Ya. Ataupun kalau dicontoh ya dalam bentuk rangkaian yang sederhana, yang dimaksud dengan respon lengkap itu seperti pada gambar tersebut. Ya. Nah, ketika Anda memiliki rangkaian seperti ini, awalnya kondisinya dalam kondisi open loop. Ya. Kemudian pada saat T sama dengan 0, kondisi saklarnya ditutup. Jadi yang tadinya open loop menjadi closed loop. Maka jika Anda analisis, ya, misalnya menggunakan osiloskop, ya, akan terlihat nantinya bentuk sinyalnya seperti apa, perubahannya dari yang tadinya tidak ada ya, menjadi ada. Ya. Perubahannya sampai dengan kondisinya nanti stabil. Ya. Nah, jadi berdasarkan gambar rangkaian di samping, ya, diketahui bahwa mula-mula saklar S ini, ya, nah ini dalam kondisi terbuka. Kemudian saat T sama dengan 0 second, kondisi saklar S tersebut dialihkan. Sehingga rangkaian tersebut menjadi sebuah rangkaian tertutup. Nah, itu mengenai respon lengkapnya. Kemudian untuk pertanyaannya bagaimana ya? Tergantung ini nanti mau menanyakannya apa. Misalnya saja di sini hitung I-nya yang mengalir berapa gitu. Pada saat T-nya lebih besar dari 0. Nah, maka karena ini jenisnya respon lengkap, ya, maka respon lengkap ini yaitu terdiri dari respon natural dan respon mantap. Jadi Anda tuliskan dahulu bahwa yang dicarinya itu IC sama dengan IN ditambah dengan IF. F itu dari kata force gitu ya, paksa atau mantap gitu ya. Sedangkan N itu natural, C itu komplit ya, atau lengkap. Oke. Nah, atau kalau Anda buat dalam bentuk rangkaian, ya, rangkaiannya menjadi seperti ini, di mana rangkaian yang pertama ini menunjukkan kondisi natural. Yang kedua, ini kondisi mantap. Nah, natural ini kita asumsikan, misalnya, apakah sisi awal itu memang tidak C-nya itu terhubung sebelumnya memperoleh tegangan atau tidak gitu. Nah, ini penggambaran natural ini tergantung dari kondisi awalnya lagi gitu. Diketahuinya seperti apa. Nah, tapi ini penggambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini natural,
ditambah dengan lengkap, maka ini sama dengan komplit. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai yang namanya respon natural, respon lengkap, respon mantap, begitu ya. Nah, jika seluruh respon tersebut ya kita notasikan dalam bentuk rumus matematika, maka bentuk dari persamaannya ini nantinya yaitu dalam bentuk persamaan diferensial. Ya. Bisa jadi ordenya 1, orde 2, maupun orde yang lebih besar lagi. Nah, istilah orde ini yaitu tergantung sebetulnya, tergantung dari jumlah komponen C dan atau L ya, yang terdapat pada rangkaian tersebut. Jadi kalau misalnya di rangkaian ini hanya ada satu komponen penyimpan, ya, maka itu dinamakan dengan orde 1. Kalau ada 2 berarti orde 2. Kalau ada 3 misalnya C-nya 2, L-nya 1, berarti itu orde 3. Dan seterusnya. Nah, namun pada kuliah ini ya, kita membatasi saja yang kita pelajari yaitu pada orde 1 dan untuk yang orde lebih besarnya bagaimana? Nanti akan Anda pelajari dengan cara yang berbeda. Dan disampaikannya di mata kuliah yang berbeda juga. Misalnya akan lebih mudah dengan menggunakan Laplace ya, yang Anda pelajari di sinyal dan sistem atau atau di dasar kendalinya. Oke, silakan ada pertanyaan tidak? Yang mengikuti secara daring, silakan jika ada pertanyaan. Masih cukup jelas? Oke. Nah, jadi tadi kembali lagi mengenai persamaan diferensial orde ini berkaitan dengan tadi jumlah komponen penyimpanan energinya ya. Kalau ada 1 ya berarti misalnya hanya C saja atau L saja, maka itu dinyatakan dengan ordenya orde 1. Nah, yang dimaksud dengan orde 1 itu bagaimana? Yaitu ini. Turunannya hanya 1 kali. Sedangkan kalau ordenya 2, ya berarti di sininya ada. Tambah lagi 2 kali. Ya. Kalau orde 3, ya berarti 3 kali gitu. Diferensial lagi. Oke, jelas ya? Maksud dari diferensial ini. Dinyatakan diferensial karena nanti bentuk dari sinyalnya yang dihasilkannya ya ini konsep diferensial dari ini persamaan diferensial ini. Oke. Silakan kalau yang sedang kantuk-kantuknya cuci muka saja dulu. Oke. Oke, silakan. Oke. Nah, di dalam persamaan diferensial ini, ya, ini bentuk persamaan umumnya, ya. Nanti ada misalkan A, B ini sebetulnya nantinya diganti dengan konstanta, ya. Sedangkan X ini yang nantinya menjadi fungsi waktunya, ya. Nah, untuk F ini ya,
konstanta ya atau fungsi waktu. Ya. Nah, di dalam persamaan diferensial orde 1 ini dikenal adalah homogen dan tidak homogen. Untuk persamaan 1 ya tadi ini disebut persamaannya itu tidak homogen. Dikatakan tidak homogen itu apa? Karena dari persamaan ini sama dengannya itu ada nilainya. Intinya itu saja. Tapi kalau misalkan ini persamaan diferensial sama dengan hasilnya 0 gitu. Nah, itu yang dikatakan dengan persamaan tersebut homogen. Ya. Nah, jadi persamaan yang kedua ini bentuk dari homogen. Ya. Nah, rangkaian-rangkaian dengan sebuah ya, elemen penyimpan energi. Nah, ini jadi clue-nya itu di sini saya beri dicetak tebal ya. Sebuah elemen penyimpan energi dan resistansi atau resistansi. Jadi kalau misalkan Anda memiliki rangkaian dengan sejumlah komponen, ya biasanya standarnya ada R, L, dan C-nya gitu ya. Nah, ini dinyatakan dengan persamaan diferensial orde 1 kalau hanya ada C atau hanya ada L saja. Satu buah itu pun. Kalau C-nya ada 2 atau L-nya ada 2 buah atau 1 L, 1 C, maka itu menjadi orde 2. Jadi tidak dilihat dari berapa banyak jumlah resistansinya untuk menyatakan orde ini. Tetapi dilihatnya dari elemen penyimpan energinya, yaitu C dan atau L-nya, ada berapa banyak. Nah, jika pada rangkaian ya ini tidak terhubung pada sumber energi, maka nantinya F sama dengan 0. Ya. Ini pada persamaan umumnya. Jadi persamaan diferensial yang secara umum tadi, itu akan menghasilkan persamaannya homogen ya, ketika tidak terhubung dengan sumber energi. Nah, dengan kata lain, artinya apa? Kalau tidak terhubung dengan sumber energi, berarti kan tadi responnya apa? Respon natural gitu ya. Berarti respon natural ini ya, berkaitan dengan persamaan diferensial homogen. Nah, sedangkan pada nilai F yang tidak sama dengan 0, artinya ini ada nilai F-nya itu nanti di persamaannya, itu akan menghasilkan persamaan diferensial yang tidak homogen. Atau dengan kata lain, jika dilihat dari responnya, maka berupa respon lengkap. Nah, bagaimana dengan persamaan diferensial orde 2? Nah, ini bentuknya. Jadi kalau tadi orde 1 ya hanya ini saja nih. Jadi turunannya hanya 1 kali. Kalau orde 2 ini turunannya ada 2. Ini. 2 kali. Kalau orde 3 ya berarti 3 kali. Hanya masalahnya nanti dalam analisisnya, kalau Anda menggunakan konsep yang saya ajarkan di sini, akan sulit untuk orde 3, 4, dan seterusnya. Sehingga di sini kita fokuskan pada orde 1 dan orde 2-nya. Sedangkan untuk orde yang lebih banyak, itu tadi pendekatannya dengan cara yang berbeda. Ya. Nah, ini berkaitan dengan homogen dan tidak homogen pun,
pada persamaan diferensial orde 2 ini sama ya. Jadi jika pada persamaannya itu memiliki persamaan yang sama dengan itu ada nilainya gitu ya, sama dengan F, misalnya F-nya dengan nilai tertentu, maka itu dinyatakan tidak homogen. Tetapi kalau persamaan itu sama dengan nantinya itu ada 0, maka itu dinyatakan dengan persamaan homogen. Ya. Nah, ini persamaan diferensial orde 2 ini sebetulnya saya tadi sudah menjelaskan ya. Inti dari orde 2 ini ketika terdapat dua buah elemen penyimpan energi ya, dan dihubungkan dengan resistansi atau resistansi. Intinya di sini ada dua buah elemen penyimpannya. Bisa itu berupa L saja ya, dua buah L atau dua buah C atau satu R dan satu C gitu ya. Untuk jumlah R-nya itu tidak perlu diperhatikan. Ya. Artinya maksudnya diperhatikan ini untuk menentukan apakah itu jenisnya orde 1, 2 atau orde yang lainnya. Cukup dari penyimpanan energinya saja. Nah, berkaitan dengan homogen dan tidak homogen ini juga sama, ya, berlaku pada diferensial orde 2, ya. Kalau sifatnya itu homogen, maka dijelaskan bahwa rangkaian tersebut berupa respon natural. Sedangkan kalau tidak homogen, ya, maka responnya itu berupa respon lengkap. Oke. Nah, setelah Anda dapat membedakan ya antara persamaan diferensial orde 1, orde 2 maupun orde yang lainnya. Ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari persamaan diferensial ini tanpa sumber energi, ya, yang tanpa menggunakan sumber energi. Artinya ini kondisi awalnya untuk komponen penyimpanan energinya ya terhubung dulu dengan sumber energi. Setelah terisi baru putus begitu dengan sumber energinya. Atau dengan kata lain nantinya bentuk persamaannya menjadi persamaan homogen ya. Nah, untuk menjawabnya, contohnya di sini untuk mencari nilai tegangan ya, tegangan pada komponen C ya, ketika T-nya itu lebih besar dari 0, maka nah ini cara menjawabnya ya. Pada kondisi T kurang dari 0 ya, jadi kondisi sebelumnya ya, kondisi kapasitor C telah di-charge dengan tegangan V0. Nah, sedangkan pada saat T-nya itu sama dengan 0, ya, posisi saklar beralih. Ya, jadi dipindahkan. Nah, sehingga tidak memiliki sumber energi lagi. Nah, justru sekarang ketika saklarnya dipindahkan, C ini menjadi sumber tegangan. Namun yaitu memiliki ya keterbatasan ya.
ketika dihubungkan pada R dalam kondisi loop tertutup, maka perlahan nilai C-nya akan berkurang. Nah, untuk menjawab bentuk-bentuk soal yang berkaitan dengan persamaan diferensial, cara menjawabnya bagaimana? Yaitu kita selalu memulainya dari menggambarkan rangkaian. Jadi menggambarkan rangkaiannya pada saat kondisinya itu T lebih besar dari 0. Jadi kondisi setelahnya dahulu Anda gambarkan, setelahnya itu menjadi seperti apa. Setelah Anda selanjutnya, Anda membuat persamaan. Namun dalam membuat persamaan ini, jika biasanya Anda selalu menggunakan kalau di rangkaian satu, misalnya dirubah ke dalam bentuk impedansi, gitu ya, dalam ke dalam tadi bentuk impedansi ataupun pasor, begitu ya. Nah, di dalam persamaan diferensial ini, bentuk persamaan yang dibuatnya itu ya dalam bentuk integral maupun diferensial. Artinya apa? Kalau misalnya saya ingin mencari nilai tegangan pada komponen R. Kalau R sih ya Anda gunakan R kali I saja, begitu ya. Sedangkan untuk VL, nah kita harus gunakan LDI per DT, ya, rumus dasarnya. Jadi tidak perlu Anda mengkonversikan terlebih dahulu ke dalam bentuk impedansinya berapa, gitu ya. Begitu juga untuk C, ya. Jadi IC itu harus pada C, itu sama dengan C dV per DT. Nah, Anda usahakan persamaan yang dibuat ini diferensial nantinya. Nah, ini contohnya saja tadi. Ketika gambarnya, jadi apa? Sama dengan tegangan pada R, sama dengan 0, kan? Nah, tegangan pada R. Kalau ini ya, IC itu sama dengan C dV per DT. Maka kalau mau mencari VC sama dengan ya lawannya. Ya. Jadi C-nya jadi 1 per C integral. Integral I dt. Kemudian setelah Anda menghitung ini, membuat persamaannya seperti ini, kemudian Anda usahakan bentuk persamaan yang Anda buat itu dalam bentuk persamaan diferensial. Artinya apa? Kalau misalkan di sini belum ada diferensialnya, ya kita rubah persamaan diferensialnya. Contohnya dengan diferensial diferensialkan persamaan tersebut. Jadi kalau ada RI didiferensialkan menjadi RDI per DT. Jadi I-nya ya, I itu kan berkaitan dengan dengan R dikalikan dengan DI per DT. Ditambah dengan, nah ini
satu per C-nya tetap, ya. Tetapi integral IDT itu kalau diferensialkan, maka akan menjadi I. Nah, selanjutnya, dari persamaan tersebut diperoleh RDI per DT, gitu ya. Ini mengandung variabelnya itu I, ya, yang digunakan. Nah, tinggal Anda cek, yang menjadi pertanyaannya itu apa. Kalau misalnya ingin dirubah ke dalam bentuk V, maka ya tinggal Anda rubah dengan menggunakan hukum Ohm nantinya. Nah, selanjutnya yang dilakukan, ya, tahap berikutnya, kalau tadi pertama kan menggambarkan. Nih, jadi clue-nya Anda perlu pahami nih. Yang pertama, gambarkan saat T-nya lebih besar dari 0. Yang kedua, tuliskan persamaannya pada saat T lebih besar dari 0. Dan yang ketiga ini, mencari jawab dari persamaan diferensial orde satunya ini. Nah, caranya di sini, tadi sudah dijelaskan bahwa pada rangkaian ini, jenis responnya akan selalu natural. Ya. Dan natural ini, respon natural ini, memiliki bentuknya itu, sinyal yang dihasilkan itu berupa eksponensial. Ya. Nah, sehingga kalau bentuknya eksponensial, misalnya saja berupa tegangan gitu ya, V, ya, Vn, sama dengan A dikalikan dengan E pangkat ST gitu ya. Nah, kalau kita turunkan atau diferensialkan Vn ini ya terhadap T, maka menjadi seperti ini ya. Jadi dVn per dt itu menjadi S dikalikan dengan A dikalikan dengan E pangkat ST. Nah, maka dari persamaan yang awal tadi, kita bisa merubah yang mengandung V-nya tadi, itu kita rubah menjadi dalam bentuk seperti yang misalnya Vn itu ya, menjadi A pangkat A dikalikan E pangkat ST begitu ya. Kemudian turunannya juga sama ya. Nah, itu penyederhanaan dari rangkaiannya, dari persamaannya ya. Nah, untuk lebih menyederhanakannya lagi, nantinya Anda bisa mengkalikan ya, dengan 1 per A ya, untuk mempermudah proses perhitungannya. Nah, sehingga nantinya akan dihasilkan nilai S ini yaitu sama dengan min 1 per RC. Ya. Jadi ini pindah ruas saja sebetulnya. Jadi kalau di sini A, ya, kalau di ini ada A, di sini A, ya, maka kita bisa coret saja untuk A-nya ini. Yang terjadi tinggal di variabel A itu kan konstantanya ya. Jadi kita bisa abaikan sehingga untuk variabelnya ada tinggal S plus 1 per RC ini. Sehingga kita dapat memperoleh nilai S ini yaitu negatif 1 per RC. Maka kalau kita kembali lagi ke persamaan dasarnya bahwa Vn itu sama dengan A dikalikan dengan E pangkat ST, maka S yang tadi, ya kita tinggal ganti dari situ. S sama dengan negatif 1 per RC.
Nah, kalau tadi untuk A-nya itu kita abaikan terlebih dahulu, untuk mencari S-nya dahulu. Nah, setelah diperoleh nilai S-nya ini, ya selanjutnya kita perlu mencari nilai A ini. A ini berkaitan dengan nilai amplitudonya, amplitudo dari eksponensial. Ya. Nah, gimana caranya untuk mencari nilai A ini, ya, kita bisa memanfaatkan dengan menggunakan konsep limit sebetulnya, ya. Artinya kita manfaatkan pada kondisi T min 0 dan T plus 0 itu sebetulnya atau pada dasarnya itu sama. Kan limit itu mendekati, ya. Jadi ketika kita menganalisis pada kondisi T-nya itu min dan T plus, itu pada dasarnya sama. Hanya dalam hal penggambarannya ini berbeda, ya. Kalau T min itu berarti pada saat kondisi saklarnya sebelum dipindah. Ya. Sedangkan kalau T-nya plus ketika saklarnya sudah dipindahkan. Nah, jadi untuk mencari nilai A ini, Anda bisa mencari nilai tegangannya pada saat belum dipindah saklarnya, maka nilai tegangan pada C-nya itu berapa. Nah, nanti nilai tersebut itu sama dengan pada saat kondisi dipindahkannya saklarnya. Nah, kemudian ini untuk mencari nilai A, ya, sebagai konstanta, ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan VC-nya ini dengan menggunakan konsep limit 0 min sama dengan 0 plus, ya. Nah, nanti tinggal Anda cari tegangan pada saat 0 min ini berapa. Berarti Anda analisis lagi, saat kondisinya gambarnya itu sebelum dipindahkan, saklarnya, apakah dia berupa loop tertutup atau terbuka, begitu kan? Nah, nilainya bagaimana, gitu. Dan ini yang berikutnya, ya, tanpa sumber energi, ya. Ini contoh soal yang berikutnya. Bagaimana kalau rangkaiannya seperti ini? Nah, kalau di sini tidak diketahui saklarnya seperti apa. Ya. Tapi untuk membedakannya, nah ini di sini diketahui ada syaratnya. Jadi hitung V untuk T lebih besar dari 0. Ya. Jadi rangkaian ini ketika T-nya itu sudah dipindahkan saklarnya. Ya. Nah, di sini diketahui ketika sudah dipindahkan itu arusnya itu sama dengan 1 ampere. Nah, maka bagaimana cara menganalisisnya? Nah, ini yang dicarinya itu V pada di sini, ya. Nah, yang pertama kali Anda lakukan untuk menganalisis seperti ini yaitu menggambarkan tadi, ya, keywordnya. Menggambarkan rangkaiannya pada saat T lebih besar dari 0.
Selanjutnya, setelah digambarkan, baru buat persamaannya. Persamaan rangkaian pada T lebih besar dari 0 ini. Jadi rangkaiannya ketika seperti ini, bagaimana? Ya sama menggunakan hukum Kirchhoff ya, Kirchhoff arus, Kirchhoff tegangan, gitu ya, ataupun hukum Ohm. Nah, namun dalam menggunakannya ini menggunakan aturan ini. Kalau ada C itu ataupun L, kalau L itu sama dengan DI per DT, gitu ya, mencari tegangannya, tegangan pada L. Sedangkan kalau C atau arus pada C itu C dV per dt. Nah, maka kalau di rangkaian ini ya konsepnya ya tegangan ini ditambah dengan tegangan ini ditambah dengan tegangan yang ada di C ini kan. Di mana ini 15, ini kan arusnya kan menjadi, karena tadi di sini ada paralel ya, jadi diparalelkan dulu ini. Maka rangka ini menjadi loop tertutup yang sederhana seperti ini ya. Ini mengalir arusnya sama kan, antara arus yang mengalir di 15 ohm dengan yang ada di 5 ohm ini ya, hasil paralelnya, dengan yang ada di C ini sama arusnya. Maka saya bisa menyatakan atau menuliskan I-nya ini misalkan dengan IC saja. Atau arus C ini sama dengan arus yang ada di sini di 15 ohm dan 5 ohm. Nah, jika sudah diketahui seperti itu, ya kita buatkan persamaannya. Jadi, V sama dengan 15 tambah 5, ya, itu dikalikan dengan IC sama dengan 0. Nah, nanti IC-nya ini diganti dari rumus C dV per dt. Sehingga nantinya menjadi seperti ini persamaannya. Kemudian, jika sudah seperti ini, maka kita ingat kembali ini, bahwa Vn itu persamaan dasar dari, atau penulisan umum untuk natural ini, yaitu A dikalikan dengan E, dikalikan pangkat ST. Maka kalau Anda mempunyai Vn, maka ini menjadi A, E pangkat ST, sedangkan kalau Vn-nya ini diturunkan, maka menjadi S dikalikan dengan A, dikalikan dengan E pangkat ST. Jadi nanti persamaan yang sudah dibuat, ya, persamaan yang sudah dibuat di sini, nantinya diganti berdasarkan ini. Ya. Nanti kan di sini M sama dengan A kali E pangkat ST. Nah, ini kan ini ganti. Jadi 2 dikalikan dengan ini, sedangkan dV per dt ini diturunkan terhadap T. Maka ini, kalau ini ini atau ini diturunkan terhadap T, maka tulisannya juga S dikalikan dengan A dikalikan dengan T S ini. Maka perubahan dari persamaan ini menjadi ini, ya, jadi kemudian karena ini akan selalu sama, ya, E-nya, ya, maka Anda bisa hilangkan saja ini A ini, E ini sama ya, korek saja ini. Yang terjadi tinggal apa? S tambah 2 sama dengan 0. Maka S kita bisa memperolehnya 3 luas sama dengan negatif 2. Nah ini akan menjadi jawab sementaranya. Karena apa? Dinamakan jawab sementara, kita baru mengetahui nilai dari S-nya. S itu berupa negatif 2. Sedangkan nilai amplitudenya jadi belum diketahui. Nah, caranya bagaimana untuk mengetahuinya? Nah, yaitu dengan cara
membandingkan ya dengan saat kondisinya T min sama dengan T plus gitu. Ya. Nah ini pada kondisi sebelumnya ya, kita mengecek nilainya itu kalau pada saat kondisi sebelumnya itu tekniknya ini ya, di sini yang diketahuinya apa saja? I ini ya plus ya. Ini. Jadi I-nya saat kondisi plus 1 ampere. Maka kalau diketahui saat kondisi 1 ampere, ini kondisinya sudah menjadi bentuknya itu respon maka. Maka kita bisa menghitung nilai tegangan kecil itu berapa. Nah, sehingga nanti hasilnya itu sebesar 24 volt. Maka nanti hasil akhirnya menjadi 24 E dikali dengan E pangkat negatif 2T. Oke. Sampai dengan pembahasan ini, ada pertanyaan tidak? Silakan. Tidak ada pertanyaan? Oke, mungkin nanti saya akan memberikan beberapa contoh soal ya melalui e-learning. Saya belum sempat sisipkan. Nanti jika sudah ada, Anda dapat coba mengerjakannya. Ya. Sudah cukup jelas sampai dengan pembahasan ini? Oke. Konsepnya dahulu Anda pahami ya, mulai dari fungsi dari Anda mempelajari persamaan diferensial ini untuk apa, kemudian tahap pengerjaannya tadi saya sudah menjelaskan, mulai dari menggambarkan dahulu, kemudian membuat persamaannya, ya, kemudian apa lagi, menjawab sementaranya bagaimana, jawaban aslinya bagaimana, gitu ya, jawab secara keseluruhan. Nah itu tahapan-tahapan itu Anda perlu bisa mengerjakannya. Ini kalau misalkan tahapan yang pertama Anda belum bisa menggambarkannya, ya Anda jangan ke tahap berikutnya. Anda harus coba dulu bagaimana memahami tahap pertama ini. Kalau sudah, baru ke yang berikutnya. Jadi sebetulnya di rangkaian elektrik 2 ini Anda lebih enaknya itu karena tahapannya itu lebih jelas gitu ya. Setiap kali mengerjakan pertanyaan, ada pertanyaannya, itu tahap pengerjaannya secara berunut gitu ya. Mulai dari mengerjakan ininya dulu, gambarnya misalnya tadi, kemudian yang kedua apa, ketiga apa. Oke. Hanya tinggal itu, Anda mau Oke, yang secara daring juga bagaimana? Ada pertanyaan tidak? Oke. Ada pertanyaan? Yang dari Belum ada, Pak. Belum ada, Pak, kalau rasa. belum ada. Oke.
Kalau tidak ada, mungkin untuk hari ini oleh waktu juga maksimalnya 90 menit kalau tidak salah ya untuk yang 3 SKS. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya bagi yang belum. Ya, tetap melalui e-learning. Ya. Oke, baik. Itu saja dulu ya untuk yang ada di luring ini juga. Untuk pertemuan hari ini, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, dan untuk contoh soalnya mungkin nanti akan saya upload menyusul ya tapi tetap ada di pertemuan satu juga. Jadi Anda rajin-rajin saja mengecek e-learning. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.